بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan bacakan kitab Ahsanul Bayan min Mawaqif Ahlil Iman, karya Syekh Abu Islam Salih bin Taha Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala. Kitab ini menjelaskan tentang bagaimana sikap-sikap orang-orang yang beriman dalam bentuk kisah-kisah yang diambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Dan yang akan kita kaji malam ini adalah tentang bagaimana jiwa besarnya seorang sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-insan fi hadhihi dunya fi daril ibtila wal imtihan, bahwasanya seseorang di dunia ini adalah berada di negeri ujian, negeri bala, negeri cobaan, ya, darul ibtila wal imtihan wal ikhtibar, negeri yang penuh cobaan, ujian, ya. Wa minal ibtilaati fi hadhihi dunya, dan di antara bentuk ujian, bentuk bala dan bencana di dunia ini, anjibtalal mu'min bimauti habibihi, itu seorang yang beriman diuji dengan kematian orang yang dicintainya, min ahli dunya, dari penduduk dunia. Wa huwa kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani di antara bentuk ujian, di antara bentuk bencana adalah ditinggalnya mati oleh orang yang dicintainya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, kata Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, mali abdil mu'min indi jazaa'un. Allah Ta'ala berfirman, kata Nabi SAW, tidaklah bagi hambaku yang beriman mendapat balasan di sisiku, kata Allah, idza qabadtu safiyahu ay habibahu, ketika dicabut nyawa orang yang dicintainya, min ahli dunia, dari kalangan penduduk dunia, summa ihtasabahu, lalu orang tersebut berharap pahala dari Allah, illal jannah, kecuali balasan tersebut surga, kata Allah. Allah menjanjikan tidaklah hamba yang diuji dengan ditinggalnya mati oleh orang yang dicintainya, lalu dia berharap pahala dari Allah, kecuali balasannya adalah surga. Tidak ada balasan lain, surga Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'min idza ibtuliya fi hadhihi dunya bi mauti habibihi wa safihi fa alaihi an yasbira. Syekh mengatakan, maka seorang yang beriman jika diuji di dunia ini dengan matinya orang yang dicintainya, maka hendaknya dia bersabar, wa yahtasib, dan hendaknya berharap pahala kepada Allah. Jadi dua, ya, sabar dan ihtisab. Dan ini yang kita sampaikan kepada orang yang terkena musibah ini ketika kita bertakziah, ya. Jadi ingatkan dua hal ini para jamaah. Banyak di antara kita yang tidak menyampaikan nasihat ini ketika kita bertakziah. Lalu apa faedahnya? Jadi takziah itu adalah kita menghibur dengan cara apa? Mengingatkan dia untuk bersabar, dan yang kedua menghibur dengan dia berharap. Hendaklah dia berharap dan ingatkan dengan pahala yang besar bagi orang yang diuji dan dia bersabar dan berharap pahala dari Allah. Dua hal ini, dan tentu ditambah yang ketiga, yaitu mendoakan orang yang ditimpa musibah dan mendoakan orang yang meninggal tersebut dengan doa rahmat, maghfirah, dan ampunannya. Taib. Wa minal umuri allati tu'inuhu 'ala sabri wal ihtisabi war ridha. Di antara hal yang bisa membantu seorang untuk bisa bersabar, bisa berihtisab,
mengharap pahala, yakni ihtisab, waridha, dan bisa ridha, an yatadzakkar musibatahu fi mauti habibihi al-awwal, maka hendaknya dia ingat bahwa musibahnya yang menimpa dia, hendaknya dia ingat dengan musibah kematian kekasih yang sangat pertama dan utama, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha min a'dhamil masaib, karena meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan musibah yang paling besar. Nah, jadi kalau kita dapat musibah, ingat musibah dengan kematian Nabi, dia lebih besar musibah, sehingga akan meringankan kita, akan membantu kita untuk bersabar, berharap pahala dan ridha. Karena di situ ada musibah yang besar, yaitu meninggalnya kekasih kita yang hakiki, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, hadis ini sahih, di mana disebutkan, idza asaba ahadakum musibatun falyadhkur musibatahu bi. Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang kalian ditimpa musibah, maka hendaklah ingat musibah yang menimpa kepadaku, itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha min a'dhamil musibah atau min a'dhamil masaib, karena sesungguhnya musibah yang menimpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebesar-besar musibah. Maka mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam musibatun 'azimatun 'ala thaqalain, bahwa meninggalnya Nabi Muhammad, meninggalnya Rasulullah SAW adalah musibah yang besar yang menimpa kepada makhluk, kepada manusia, kepada jin. Kaifa la, bagaimana tidak musibah besar ketika wafatnya Nabi SAW. Wa huwa ahabbu ilaina min anfusina wa waladina wa auladina wa minan nasi ajma'in. Bagaimana kematian Nabi bukan musibah besar, musibah yang agung, yang dahsyat menimpa kepada kita. Karena Rasulullah, beliau adalah orang yang paling kita cintai daripada diri kita sendiri, daripada anak-anak, daripada orang tua kita, dan daripada manusia semuanya. Bal inna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam, bahkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatu sidqil iman. Perhatikan, alamatu sidqil iman. Mencintai Nabi Muhammad adalah merupakan tanda kejujuran iman, wasihhatihi, dan tanda sahnya iman. Yani orang yang tidak cinta Nabi Muhammad kufur, karena dia tandanya iman, tanda sahnya iman. Ya. Dan orang yang mencintai Nabi, ya, bukan berarti orang yang merayakan maulid. Orang yang cinta Nabi bukan berarti orang yang merayakan maulid, dan yang tidak merayakan maulid tidak cinta kepada Nabi. Bisa jadi orang yang tidak merayakan maulid yang paling besar cintanya kepada Nabi SAW daripada orang yang merayakan maulid. Kenapa? Karena yang tidak merayakan maulid meninggalkan maulid karena saking cintanya kepada Rasulullah, karena Rasulullah dan para sahabat tidak mencontohkan. Bukankah mencintai Nabi maknanya ittiba kepada Nabi sebagai bentuk konsekuensi? Al-jawab na'am. Itulah konsekuensi cinta kepada Nabi, ittiba. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan Muhammad ini kepada manusia, katakan, proklamirkan kepada manusia, jika kalian cinta kepada Allah, maknanya juga cinta kepada Rasul, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad, ikuti sunnah beliau. Itu mana dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Jadi cinta bukan dengan pengakuan di lisan, dan cinta bukan melakukan amalan ibadah yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Tapi cinta kepada Nabi SAW, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi, mengikuti petunjuk Nabi, mengikuti sunnah Nabi SAW. Fattabi'uni. Apa balasannya? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, pembuktiannya dengan ittiba, bukan dengan ibtida', bukan dengan melakukan kebid'ahan yang dibenci oleh Nabi,
yang dilarang oleh Nabi, yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna haba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang kalian sehingga mencintai aku, sehingga aku lebih dicintai daripada walidihi, orang tuanya, wa waladihi, daripada anaknya, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Makanya pernah suatu hari Umar bin Al-Khattab mengatakan kepada Rasulullah SAW, kata Umar, ya Rasulullah, la anta habu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, kata Umar, sungguh baginda lebih aku cintai, engkau lebih aku cintai ya Rasul, daripada segala sesuatu, dari segala sesuatu lebih aku cintai, kecuali dari diriku, kecuali diriku. Engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Kata Nabi, la waladin nafsi biyadih. Kata Nabi, tidak, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak, kata Nabi, yakni tidak benar imanmu sehingga engkau mencintai aku melebihi juga daripada mencintai dirimu sendiri. Luar biasa jemaah. Lalu apa kata Umar? Kata Umar, fal'an wallahi la anta ahabu ilayya min nafsi. Kalau gitu ya Rasul, sekarang juga engkau lebih aku cintai daripada diriku. Lalu apa kata Nabi? Al-an ya Umar. Sekarang baru benar wahai Umar, kata Nabi. Ya. Maka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam haruslah mengalahkan segalanya, termasuk diri kita sendiri. Maka otomatis musibah yang menimpa Nabi adalah musibah yang paling besar. Ya. Di dalam surah Taubah ayat yang ke-24, mu'allif membawakan firman Allah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, katakan jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, pasangan-pasangan kalian, wa ashiratakum, keluarga kalian, wa amalum niktaftumuha, dan harta, ya, harta yang dikumpul-kumpulkannya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan juga perdagangan yang dikhawatirkan kerugiannya, wa masakin tardawna, tempat tinggal yang disukainya, diridhoinya, ahabba ilaikum, lebih dicintai oleh kalian, minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan lebih dicintai daripada jihad di jalannya, fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrih, tunggu sampai Allah mendatangkan urusannya, tunggu azab Allah, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi yang mendahulukan cinta terhadap sesuatu yang disebutkan dari urusan-urusan dunia, bapak, anak, keluarga, harta, lebih dicintai daripada Allah dan Rasul, maka kebinasaan, waliyadzubillah. Banyak ayat-ayat yang seperti ini dan hadis-hadis yang seperti yang menunjukkan bahwa betapa Rasul lebih dicintai dari segalanya, dan itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan juga banyak perintah dalam Al-Quran agar mencintai Rasul dengan sebenar-benar kecintaan. Marilah kita lihat bagaimana jiwa besarnya seorang Abu Bakar Siddiq. Manakala meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar telah memberikan kepada kita sebuah cinta yang benar-benar indah. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa di antara kita yang tidak kenal Abu Bakar? Abu Bakar yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia tidak pernah untuk mikir-mikir, tidak pernah lam yataraddad wa lam yata'akhir. Tidak pernah Abu Bakar mikir sebentar pun pada saat orang-orang banyak yang bimbang, bahkan banyak yang kufur saat itu. Abu Bakar beriman. Maka digelari dengan As-Siddiq. Ya. Abu Bakar yang telah mempersembahkan hartanya, jiwanya, tenaganya li khidmatil Islam, untuk berkhidmat kepada Islam. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menyerukan dakwah, Abu Bakar langsung beriman dan langsung menaruhkan harta, nyawa, jiwa raganya untuk membela Islam.
Luar biasa amalan-amalan Abu Bakar. Ya. Suatu hari Umar mengatakan cerita bahwasanya Rasul pernah suatu hari memerintahkan untuk bersedekah. Lalu kata Umar, dan kebetulan saat itu aku punya harta. Maka Umar mengatakan, hari ini nih aku akan bersedekah dan aku akan mengalahkan Abu Bakar. Ya. Walaupun kata Umar, in sabaqtuhu yauman. Walaupun aku bisa mengalahkan, walaupun hanya sekedar satu hari ini saja, enggak peduli, yang penting bisa mengalahkan Abu Bakar. Karena ini menunjukkan berarti betapa besarnya, betapa agungnya Abu Bakar dalam beramal. Sampai Umar mengatakan, aku hari ini akan mengalahkan Abu Bakar. Aku akan sedekah, kebetulan aku punya uang. Rasul perintahkan sedekah. Walaupun aku hanya bisa mengalahkan sehari ini saja, tidak masalah. Lalu apa kata Umar? Faji'tu binisfi mali. Maka aku bawa separuh hartaku, diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Datang dibawa separuh hartanya Umar. Datang. Tujuan Umar untuk mengalahkan Abu Bakar. Datang membawa separuh hartanya. Lalu Nabi tanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga? Wahai Umar, kau bawanya harta sebanyak ini. Apa kata Umar? Faqultu mislah ya Rasulullah, tenang, separuh lagi ada di rumah. Ini separuh hartaku dan ada separuh lagi untuk persiapan anak dan istriku, separuh untuk keluargaku. Baik. Lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu para jemaah. Wa ata Abu Bakrin bi kulli ma indahu. Datang Abu Bakar ternyata apa? Membawa semua harta yang dia miliki. Lalu Nabi tanya, "Ya Abu Bakr, ma abqaita li ahlik?" Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Adakah yang kau sisakan untuk keluargamu? Faqala abqaitu lahumullaha wa rasulah. Ya Rasul, tenang, saya sudah sisakan ya untuk keluarga Allah dan Rasul. Yang dimananya enggak ada yang tersisa. Allah, Rasul sudah khalas, yani ganjaran pahala. Ya. Apa kata Umar jemaah? Umar mengatakan, la asbiquhu illa syai' abadan. Kalau gitu aku nggak bisa lagi untuk mengejar amalan-amalan Abu Bakar selamanya. Sudah, Umar kalah lagi. Walaupun katanya barangkali sehari saja, ternyata sehari pun tidak. Maka demikianlah manusia yang paling utama setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Senantiasa gigih, semangat dalam beramal. Maka Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di surga. Abu Bakar yang memiliki rahmat dan kasih sayang demikian agung. Maka Nabi mengatakan arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Di antara umatku yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan ni'mar rajul Abu Bakrin. Orang yang paling mulia, sebaik-baik manusia adalah Abu Bakar. Ya, adalah Abu Bakar. Taib. Makanya Nabi pernah ditanya oleh Amr bin Al-As, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik, ya Rasul, siapa orang yang paling kau cintai? Ya. Sayang, tolong dicas sayang. Oh, sudah sih. Sudah. Ini kan. Sip. Jazakallahu khair. Taib. Jadi Amr bin Al-As pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Amr, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik? Ya Rasulullah, siapa manusia? Bin Al-As manusia. Siapa manusia yang paling kau cintai? Maka Nabi SAW mengatakan Aisyah. Subhanallah. Istrinya ya, Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kata Amr, wa minar rijal, kalau laki-laki ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan abuha, ay Abu Bakr radhiyallahu anhu. Kata Nabi, bapaknya Aisyah, siapa? Abu Bakar. Maka Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Rasul dari kalangan laki-laki, adapun dari kalangan perempuan adalah Aisyah, istri beliau. Ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW memuliakan istrinya. Disebutkan mencintai istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Taib. Dan banyak
keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Nah, kemudian bagaimana kisah jiwa besar Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan tentang kisah ini kita harus banyak-banyak juga membaca bagaimana fadilah, keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Tadi sudah disebutkan bagaimana juga bahkan Abu Bakar itu luar biasa, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Allah menyebutkan bahwa Abu Bakar, Allah menyebutkan dalam Quran bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika berada di dalam gua Sur saat dikejar oleh orang-orang musyrikin Quraisy, lalu Allah menyebutkan di situ ketika Nabi mengatakan kepada sahabatnya, kepada sahabatnya. Siapa yang dimaksud dengan sahabat di sini? Yang dimaksud sahabat adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ardah. Ketika Nabi mengatakan kepada Abu Bakar di dalam gua, kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai Abu Bakar, karena sungguhnya Allah bersama kita. Yani Allah akan melindungi, membela, menolong kita, menyelamatkan kita. Itu maksud kebersamaan Allah dengan Nabi dan Abu Bakar di dalam gua maksudnya. Dan itulah konteksnya ayat Namun dipahami harus seperti itu. Karena Allah beristiwa di atas aras, tapi bersama makhluk di situ maknanya pertolongan, bantuan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang tidak ada di tempat atau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan, lama nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ishtadda al-waja'. Manakala Rasulullah SAW semakin payah, semakin berat sakitnya saat itu, Rasul SAW tafiqa yatruhu khamisatan lahu ala wajhi. Rasul SAW menutup khamisah, kain kepada atau di wajahnya. Kemudian fa idza tamma biha kashafaha an wajhi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa sesak, baru beliau buka lagi. Faqala wa huwa kadzalik, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti itu Jadi Nabi dalam keadaan berat sekali, berat besar Karena memang Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit itu lipat ganda lebih besar, 2 kali lipat sakitnya orang biasa. Abdullah bin Mas'ud pernah menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yu'aq, dalam keadaan Nabi demam panas sekali. Faqal, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, innaka latu'aq waq'an syadidan. Wahai Rasulullah, engkau kelihatannya demam yang amat berat, yang amat panas, demam yang luar biasa. Faqala, Nabi mengatakan, ajal, benar wahai Abdullah bin Mas'ud, kata Rasul, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Iya benar, saya ini kalau demam, maka demam saya itu 2 kali lipat panasnya orang-orang seperti kalian. Ini 2 kali panasnya kalian kalau aku demam. Demikian pula beratnya saat Rasul SAW meninggal para jemaah. Diceritakan oleh Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Fatimah melihat kondisi Rasul seperti itu dalam keadaan Nabi sakit menjelang wafatnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak kepayahan sampai pingsan berulang-ulang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Fatimah mengatakan, wa karba abah, wahai ayahanda, demikian beratnya penderitaanmu, demikian beratnya sakit engkau wahai ayahanda, kata Fatimah bintu Rasulillah. Fatimah putri tercinta Rasulullah SAW. Lalu apa kata Nabi SAW? Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum.
laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Iya, benar wahai putriku. Ayahandamu ini saat sekarang berat, dan nanti setelah ini tidak ada lagi yang namanya kepayahan, kesulitan. Ya. Jadi menunjukkan sakaratul maut yang akan dijalani oleh setiap orang, termasuk oleh manusia yang paling dicintai oleh Allah sekalipun, sama merasakan penderitaan sebagai bentuk ujian untuk mengangkat derajatnya, untuk menggugurkan dosa-dosa serta kesalahannya. Makanya Nabi SAW mengatakan al-maut kafaratun likulli muslim. Kematian itu adalah kafarat bagi setiap muslim. Kematian adalah kafarat bagi setiap muslim. Ya. Jadi berat sekali. Nah, bagaimana Aisyah menceritakan ketika Nabi SAW sakit, ya, yang saat kondisi berat seperti itu, Nabi demam berat, kemudian Nabi menutup wajahnya dengan kain, lalu ketika sesak dibuka kembali. Dalam keadaan seperti itu Nabi SAW berwasiat dengan wasiat yang sangat agung sekali. Apa kata Nabi wasiatnya? La'natullah ala al-yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Perhatikan lafaz hadis, lafaz per lafaznya. La'natullah artinya ini bisa berita atau bisa doa. La'natullah, Nabi mengatakan la'natullah, ya. Ini banyak sekali faedah. Yang pertama, la'natullah ini bisa bermakna berita. Kalau berita berarti benar-benar sudah dilaknat. Ini berita, Nabi memberitakan. Atau la'natullah maknanya doa, yakni semoga Allah melaknat. Ya. Terus Nabi melaknat siapa di sini? Yahudi dan Nasrani. Nah, di sini kita dapat faedah, melaknat Yahudi Nasrani, melaknat ahli maksiat itu boleh ala sabilil umum. Boleh dalam bentuk umum. Semoga Allah melaknat pemakan riba, boleh walaupun itu muslim. Semoga Allah melaknat siapapun muslim yang berzina, itu boleh. Tapi tidak boleh menyebut secara personal, secara ta'yin nggak boleh melaknat. Kafir saja nggak boleh. Ini pendapat yang kuat, apalagi muslim. Ya, semoga Allah melaknat si fulan yang berzina ini, si fulan disebut namanya nggak boleh. Semoga Allah melaknat Pak Johnson, ya, yang kafir ini. Atau semoga Allah melaknat Pak Cek Tuan Peng, Peng Tuang Chong, Sing Tuang Sei, ya, disebut namanya, dilaknat nggak boleh. Tapi secara umum boleh. Semoga Allah melaknat Yahudi Nasrani. Sebabnya kenapa? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim wa ma anbiya'ihim masajid, yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masajid, sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Jadi kuburan itu bukan tempat ibadah, ya. Kuburan bukan tempat sholat, kuburan bukan tempat baca Quran, kuburan bukan tempat sedekah, kuburan bukan tempat untuk berkurban. Yakni bukan tempat ibadah dengan meyakini lebih afdal ibadah di tempat tersebut, bukan. Walaupun ibadahnya kepada Allah, tapi di kuburan tersebut dengan menganggap lebih berkah, lebih afdal, lebih utama, lebih banyak ganjaran, tidak boleh. Dan kuburan bukan tempat ibadah. Nabi melaknat Yahudi, melaknat Nasrani dengan sebab perbuatan tersebut. Lah kok ditiru oleh orang-orang Islam? Tidak boleh. Salat sengaja datang ke kuburan, bahkan Nabi mengatakan la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu 'alaiha. Jangan salat menghadap kubur, jangan salat menghadap kuburan, janganlah duduk di atas kuburan. Salat berarti bentuk mengagungkan, menduduki kuburan pun dilarang karena bentuk penghinaan. Adil Islam itu. Tak boleh. Bagaimana Rasulullah SAW melaknat Yahudi Nasrani dalam keadaan Nabi mau wafat. Dan itu maknanya apa? Maknanya adalah itu wasiat, hal yang penting. Maka Nabi membuka dakwahnya dengan tauhid, dan Nabi menutup dakwahnya pun dengan tauhid. Tauhid. Ini kan masalah-masalah yang dibahas. Kenapa Nabi larang semua ini? Jadi kenapa Nabi larang sholat di kuburan, ibadah di kuburan? Karena dikhawatirkan akan menghantarkan kepada penyembahan kepada penghuni kubur, walaupun asalnya bukan nyembah kuburan, tapi nyembah Allah, namun di kuburan dikhawatirkan.
Jadi kita ke kuburan itu untuk apa? Untuk mendoakan. Bukan doa. Mendoakan orang yang ada dalam kuburan tersebut. Mendoakan ahli kubur agar mereka mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Ya. Taib. Washtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-waj'u. Maka sakit beliau pun semakin keras. Sakit beliau semakin parah. Qalat Aisyah mengatakan wa baina yadayhi ruqwah fiha ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit parah yang menyebabkan wafat beliau meminta wadah berisi air. Di dekat beliau itu ada wadah yang isi air. Kemudian faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma, lalu Nabi memasukkan kedua tangannya, telapak tangannya ke bejana tersebut. Lalu fayamsahu bihi ma wajha, lalu Nabi mengusapkan. Saking panasnya Rasulullah SAW, saking demamnya Rasulullah SAW, lalu masukkan kedua telapak tangannya ke bejana, lalu Nabi usapkan air itu ke wajahnya. Yaqulu, beliau mengatakan, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Subhanallah. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la ilaha illallah, sesungguhnya yang namanya mati itu ada sakaratnya. Nabi wafat, ada sakarat. Rasul wafat, semuanya mengalami yang namanya sakaratul maut. Lalu summa nasaba yadahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya meletakkan tangannya, ya. Fa ja'ala yaqulu, Nabi mengatakan fi rafiqil a'la. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan tangannya, ya. Nabi angkat seperti ini, berisyarat Nabi ke atas. Nabi mengatakan fi rafiqil a'la. Artinya apa? Bersama teman-teman yang saleh di tempat yang paling tinggi. Subhanallah. Jadi Nabi SAW berharap kepada Allah agar ditempatkan di tempat yang tinggi. Ya. Kalau Nabi berharap sesuatu di tempat yang tinggi, ini kan menunjukkan berarti Allah juga berada di mana? Karena yang Nabi harapkan adalah Allah. Menunjukkan dengan hadis seperti ini, ketika Nabi berisyarat ke atas, menunjukkan Allah di atas. Allah di atas. Nabi doanya fi rafiqil a'la, yani ya Allah kumpulkan aku dengan rafiq, dengan teman-teman yang saleh, al-a'la, di tempat yang paling tinggi. Hatta qubida wa malat yaduhu. Ketika Nabi mengangkat begini sampai Nabi diwafatkan oleh Allah, wafat, lalu kemudian Nabi menurunkan tangannya. Dan ingat apa kalimat yang diucapkan Nabi? Fi rafiqil a'la. Fi rafiqil a'la. Ya. Baik. Kemudian saat itu Fatimah masuk. Ya. Melihat kondisi ayahnya yang tercinta, dan ternyata ayahnya sudah meninggal dunia. Lalu Fatimah mengatakan, ya abatah ajaba rabban da'ah, wahai ayahanda, engkau telah memenuhi panggilan Rabbmu. Ya abatah man jannatul firdausi ma'wah, wahai ayahanda, semoga surga firdaus menantimu. Ya abatah ila jibril nan'a, wahai abata, wahai abah, wahai ayahanda, kepada malaikat Jibril kah? Kepada malaikat Jibril lah kami beritakan kematian ini. Ya. Itulah bagaimana kondisi, dan Rasul wafat itu di pangkuan Aisyah. Aisyah mengatakan, mata Rasulullah SAW fi baiti. Wafat itu di rumahku. Makanya kuburan beliau adalah di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Di rumahku. Lalu wa yaumi, pada saat hari giliranku, wa baina sahri wa nahri, dan Nabi wafat di dadaku dalam pelukanku. Subhanallah, alangkah indahnya Rasulullah SAW wafat di pangkuan istrinya tercinta, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan kemuliaan beliau. Falamma mata wada'at Aisyah ra'sah. Ketika Rasul wafat tersebut, maka Aisyah meletakkan ra'sahu sallallahu alaihi wasallam, meletakkan kepala Rasulullah di atas bantal, wa sajadhu bi burdah, dan Rasul ditutupnya dengan kain yang menutup tubuhnya. Dan ini disunnahkan,
Jadi kalau ada jenazah meninggal segera ditutup. Ya, jangan dibiarkan terbuka. Sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah. Karena bagaimanapun dia seorang muslim, menghormati jenazah sama dengan menghormati saat dia masih hidup. Ditutup. Ya. Wa kharajat radhiyallahu anha, lalu Aisyah pun keluar, wahia tabki, sementara beliau dalam keadaan menangis. Semoga Allah meridhai para ummahatul mukminin, ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu anha, dan semoga kita dipertemukan dengan mereka di surga, di jannah, di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Wa tanaqala an-nasu al-khabar fil Madinah. Kemudian di kota Madinah tersebarlah, ya, berita wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, saling menyampaikan manusia satu sama lain saat itu, sehingga wantasharal buka huna wa hunaka. Maka saat wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebar beritanya, maka jeritan tangis atau tangisan demi tangisan terdengar di sana sini. Demikianlah mereka menangisi sang kekasihnya tercinta. Penduduk Madinah menangis. Al-kabir yabki, was-saghir yabki, ar-rajul yabki, wal mar'ah tabki. Semua menangis, yang orang dewasa, anak kecil, laki, perempuan, semua menangis. Innahu al-khatab wal jalal, innaha al-musibatu allati tahunu ba'daha al-masaib. Ya? Itulah musibah yang dengan sebab musibah tersebut, wafatnya Rasulullah SAW tersebut, musibah apapun setelahnya menjadi terasa ringan. Karena musibah terberat adalah musibah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad mata alladhi akhrajahumullahu bihi minadh-dhulumati ila an-nur. Telah wafat orang yang telah mengeluarkan orang tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala, dari kegelapan kepada cahaya. Telah meninggal seseorang yang Allah telah mengeluarkan berkat seseorang tersebut dari kegelapan kepada cahaya. Siapa? Rasulullah. Laqad mata alladhi akhrajahumullahu minasyirki ila tauhid. Telah wafat, telah meninggal seseorang yang dengan sebab dia Allah mengeluarkan manusia dari kesyirikan kepada tauhid. Laqad mata alladhi akhrajahumullahu bihi minal kufri ilal iman. Dan telah wafat orang yang Allah dengan sebab orang tersebut telah mengeluarkan seseorang dari kekufuran kepada keimanan. Intasharal bukau huna wa hunak. Tersebarlah tangisan di sana sini. Ya. Sampai-sampai sahabat merasakan penderitaan yang sangat besar saat itu. Ya. Di antara mereka ada yang tidak percaya atas wafatnya Rasulullah SAW. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Bukan berarti tidak beriman, tapi saking besarnya derita, saking cintanya mereka kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka tidak percaya kalau Rasul itu telah wafat. Ya. Yang lain mengatakan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain mengatakan Rasul telah wafat. Yang lain mengatakan la lam yamut Rasulullah. Yang lain mengatakan tidak, Rasul tidak meninggal. Ya. Bahkan Umar, apa kata Umar saat itu? Umar menjanjikan, Umar mengancam dengan ancaman, man qala mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengatakan Rasul SAW meninggal, aku penggal lehernya, kata Umar. Demikianlah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, demikian berat dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu melihat kondisi seperti ini, seseorang berangkat menuju kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang saat itu Abu Bakar tidak di tempat, untuk memberitahukan kematian Rasulullah SAW. Dan apa yang akan terjadi ketika Abu Bakar tahu Rasul meninggal, nantikan di sesi yang kedua. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala kajian atau bahasan tentang jiwa besar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu saat wafatnya Rasulullah SAW. Hada wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.